Mengenai mukhalafatul hawadisi ini, ada beberapa ayat mutasyabihat yang sering dipertentangkan. Contohnya seperti yadullahi fawqa aydihim. Banyak orang yang mengartikan yad di sini adalah tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini sama dengan menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah tidak mungkin punya tangan. Ada orang yang mengartikan, ya udah, kok repot amat sih? Bilang aja Allah Subhanahu wa taala punya tangan, tapi tangannya tidak sama dengan makhluknya. Ini sama dengan menyamakan Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari mempunyai tangan. Ini harus ditakwil. Maksudnya yad di sini bukan tangan, tetapi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Begitu juga Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman di sini adalah Allah 'alal 'arsy istawa. Ada yang mengartikan Allah bersemayam di atas arsy. Bersemayam dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu menempati suatu tempat. Dan ini mustahil bagi Allah. Kalau Allah bersemayam seperti bagaimana manusia duduk, ini mustahil. Berarti Allah sama dengan makhluknya. Ini adalah ayat mutasyabihat, bukan ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat yang sudah jelas. Sedangkan ayat mutasyabihat ini perlu ditakwil. Ayat mutasyabihat perlu ditakwil. Dan ulama salaf, siapa tuh ulama salaf? Sebagian ulama berpendapat bahwa ulama salaf ini adalah ulama dalam rentan sebelum tahun 300 Hijriah. Ulama-ulama dulu sekali. Ada yang mengatakan sebelum 400 Hijriah. Ada juga mengatakan sebelum 500 Hijriah. Ada juga mengatakan bahwa ulama salaf ini adalah ulama-ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Begitu juga dengan ulama khalaf, ulama setelahnya, generasi, yakni kalau di antara pendapat tadi lebih dari 500 Hijriah ke sini, semuanya sepakat bahwa ayat ini adalah ayat mutasyabihat yang perlu ditakwil. Perbedaannya, kalau ulama salaf yang terdahulu ini menggunakan metode tafwid, menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika mereka membaca yadullahi fawqa aydihim, mereka tidak mengartikan Allah mempunyai tangan, tetapi mereka menyerahkannya kepada Allah. Allah sendiri yang tahu maknanya. Kita nggak perlu ikut campur memaknai ini ayat. Dan kita juga nggak perlu ikut campur memaknai ini ayat. Allah bersemayam di atas arsy, nggak perlu dimaknai. Udah ayatnya biarkan seperti ini saja. Allah yang tahu. Sedangkan makhluk tidak ada yang tahu, sebagaimana ayat-ayat dalam surat pertama Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Yang tahu siapa? Hanya Allah. Manusia tidak tahu apa maksud dari Alif Lam Mim. Begitu juga dengan ayat ini. Ini menurut ulama salaf. Ulama khalaf ini ditakwil. Arti ayat sini tadi disebutkan apa? Kekuasaan Allah. Kemudian istawa di sini diartikan istaula, artinya berkuasa. Jadi bukan Allah bersemayam di atas arsy ini seperti bagaimana manusia duduk di atas kursi, tidak. Karena bahasa Arab istawa ini bisa diartikan bertahta. Raja bersemayam di atas tahtanya. Artinya apakah raja duduk? Duduk. Masyarakat duduk? Rakyat duduk? Duduk.
Tetapi maksud bersemayam raja ini adalah berkuasa. Raja bersemayam di atas tahtanya, berarti menguasai negaranya. Presiden bersemayam di atas tahtanya, dalam arti presiden di sini bukan hanya sekedar duduk, karena duduknya presiden dengan duduknya kita sama, baik silanya, baik di atas kursinya ya sama. Tapi maksud bersemayam di sini menguasai. Maka cocokkan bahasanya dengan bahasa yang tepat sesuai dengan keagungan Allah. Jangan dimaknai sendiri. Mafhum sampai sini? Karena kalau kita menyamakan Allah, yakni tidak mentakwilkan ayat ini, kemudian mengartikan Allah mempunyai tangan, Allah bersemayam, ini namanya mentashbihkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, dan ini hukumnya haram. Namun kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak terima, tidak setuju bahwa ada ayat bisa ditakwil. Ayat itu sesuai dengan lafadznya, artikan sesuai dengan lafadznya. Yadullah, tangan Allah, ya udah, Allah mempunyai tangan, cuman tangannya berbeda dengan makhluk. Kata orang yang nggak mau mentakwilkan ayat. Alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas arsy. Udah, artinya Allah bersemayam, tetapi jangan disamakan dengan makhluk bersemayamnya. Coba kalau kita bandingkan dengan ayat lain. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Apa artinya? Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kenapa? Karena kalau demikian maka Allah akan lupa kepada mereka, atau Allah akan melupakan mereka. Mau tanya nih, apakah Allah punya sifat lupa? Maha suci Allah dari perkara tersebut. Allah tidak punya sifat lupa. Dalam ayat kursi kan jelas, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah tidur. Kalau memang ayat tidak boleh ditakwil, berarti mengartikan Allah lupa. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya, lafaz itu bisa sama, tetapi makna bisa berbeda. Karena makna itu luas. Contoh sederhana, qala. Qala ini bisa diartikan berkata. Qala yaqulu, qala telah berkata, yaqulu sedang berkata, qaulan perkataan. Tapi qala yaqilu qailulatan, artinya qala di sini bukan berkata, tapi sudah tidur siang. Qala sudah tidur siang, yaqilu sedang tidur siang, qailulatan tidur siang. Qailulah. Contoh lebih sederhana lagi. Kata-kata sayang. Bagi yang suka pacaran, aku sayang kamu kepada pacarnya. Tapi jangan dilakukan ya, ini hanya sebagai contoh. Dosa itu. Aku sayang kamu. Mananya apa? Kadang-kadang ada nafsunya. Aku sayang kamu diberikan kepada ibu bapak. Beda enggak? Beda. Aku sayang kamu kepada istri. Beda. Aku sayang kepada fakir miskin. Beda. Sama kata-katanya, sayang. Saya sayang sama ibu, sayang sama bapak, sayang kepada istri. Saya juga sayang kepada orang-orang yang fakir miskin, orang-orang duafa, orang-orang yang lemah. Saya sayang kepada semua manusia. Tapi apakah maknanya sama kata-kata sayang ini? Tidak. Kalian yang bisa memaknai sendiri bagaimana kata-kata sayang diberikan kepada orang yang berbeda. Kata-katanya sama tapi maknanya berbeda. Kalau dalam bahasa Jawa apa? Ndasmu. Ndas itu kan kepala.
Tapi dalam bahasa Jawa ini adalah kata-kata kasar, ungkapan kasar. Bukan berarti kepalamu, bukan menunjukkan kepada kepala, tapi hanya ungkapan kasar saja. Mohon maaf ya tadi kata-kata kasar. Yang lebih mudah lagi kata-kata anjing. Ini kan menyeluruh satu Indonesia bahwa kata-kata anjing ini adalah bahasa kasar. Ketika orang marah mengatakan kata-kata anjing, bukan berarti menyerupakan orang itu sama dengan anjing. Kamu mau kemana? Saya mau pergi ke pasar, mau membeli anjing. Baru anjingnya ini adalah anjing yang sesungguhnya. Tapi ketika marah, anjing lu, bukan berarti kamu seperti anjing, tapi itu adalah ungkapan rasa marah. Kata-katanya sama, maknanya berbeda. Makna itu luas. Maka di sini kata-katanya istawa, kata-katanya yadun, tapi maknailah sesuai dengan keagungan Allah. Mafhum ikhwan? Intinya ini, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Yakni Allah bersifat mukhalafatu lil hawadits. Surga, keindahan surga ini tidak ada yang sama dengan yang di dunia. Ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Ini sifat surga. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit oleh hati-hati manusia. Ini surga. Sekarang kalian bayangkan keindahan surga. Manusia mempunyai 10 kali lipat dunia. Istananya yang banyak, bidadari 2,5 juta, sungai madu, sungai susu, sungai khomer. Kalian bayangkan keindahan tersebut. Kata ulama, apa yang kamu bayangkan seindah apapun itu surga yang ada dalam benakmu, itu adalah bukan surga. Karena surga tidak bisa dibayangkan. Ini surga, makhluk, ciptaan Allah. Apalagi yang menciptakan surga. Masa mau menyerupakan Allah punya tangan? Maka bagi orang-orang yang tidak mau mentakwilkan ayat ini, silahkan. Tapi jangan mengatakan Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti dengan makhluk. Jangan mengatakan seperti itu. Tapi menggunakan metode ulama salaf, yaitu tafwid, menyerahkannya kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim, ya udah Allah saja yang bisa memaknai apa arti ini. Ini lebih aman daripada harus mengartikannya bagi orang yang tidak mau mentakwilkan. Mafhum ikhwan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup dulu sekian. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya, kekhilafan saya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.